Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviarini Rahmawati dengan NIM 1901261 dari kelompok 6 Kewarganegaraan Digital yang akan membahas mengenai digital law. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan kelebihan dari digital law. Yang pertama ada pengertian, yaitu yang dikemukakan oleh Mike Ribble dalam bukunya Digital Citizenship in School, yang menyatakan bahwa digital law is the legal rights and restrictions governing technology use, yang mana dapat diartikan bahwa digital law ini merupakan hak dan batasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum digital merupakan peraturan mengenai tingkah laku kita di dunia digital yang tentunya harus ditaati untuk mempertahankan etika yang benar di dalam dunia digital. Digital law ini sangat erat kaitannya dengan cyber law atau kejahatan, yang mana Pavan Dugal dalam bukunya Cyber Law: The Indian Perspective mengatakan bahwa hukum cyber adalah istilah umum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan internet dan juga World Wide Web. Hal apapun yang berkaitan atau timbul dari aspek legal atau hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas para pengguna internet aktif dan juga yang lainnya di dunia cyber dikendalikan oleh hukum cyber. Oleh karena itu, tak bisa dipungkiri bahwa penggunaan media digital ini telah menghadirkan berbagai fenomena seperti pembajakan, download ilegal, penyalahgunaan kartu kredit, pencurian identitas, penyebaran virus, mengirim spam, cyberbullying, atau tindakan negatif lainnya yang diatur dalam hukum digital ini, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun kelebihan dari digital law yaitu dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan dan dilindungi oleh Undang-Undang ITE yang memiliki total 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviarini dengan NIM 1901263. Saya dari kelompok 6. Saya beserta teman-teman saya membahas tentang digital law, di mana saya sendiri akan membahas tentang kekurangan dan dampak dari digital law tersebut. Nah, kekurangan dari digital law itu UIT sangatlah membatasi berpendapat dan kreativitas masyarakat dalam menggunakan internet. Yang kedua, UIT masih rentan terhadap pasal-pasal karet yang dimana pasal tersebut interpretasinya bersifat subjektif. Lalu ada dampak positif dan dampak negatif dari digital law tersebut. Dampak positif yang pertama itu dari segi ekonomi, di mana memudahkannya akses jual beli dalam internet, dan dalam bidang pendidikan yaitu memudahkan sumber-sumber bacaan dan sumber referensi. Lalu ada dampak negatif, di mana dampak negatif itu ujaran kebencian di dalam pasal 28 ayat 2, muatan perjudian di dalam pasal 27 ayat 2, mencemarkan nama baik dalam pasal 27 ayat 3, berita hoax dalam pasal 28 ayat 1. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanisha Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran nama baik. Nama baik dimaknai sebagai penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Secara umum, pengertian pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah yang terjadi di masyarakat umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman,
sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banapsat Safa Solihat dengan NIM 1904469. Di sini saya akan meneruskan apa yang tadi sudah dibahas oleh kelompok saya, yang mana di sini saya akan membahas mengenai faktor yang dapat memengaruhi terjadinya pencemaran nama baik berbasis media sosial elektronik. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana faktor internal ini merupakan faktor yang muncul dari dalam diri pelaku, seperti kondisi kejiwaan dan psikologis individu. Nah, individu yang memiliki daya emosional yang tinggi dan memiliki tekanan psikologis biasanya menyimpan dendam. Nah, sehingga mempengaruhi dalam melakukan pencemaran nama baik. Selain itu, penggunaan media sosial yang didominasi oleh kaula muda atau generasi muda seperti kita menunjukkan bahwa kebutuhan psikologis para pengguna yang hendak menunjukkan kebutuhan perhatian, kebutuhan pengakuan yang menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran nama baik. Nah teman-teman, untuk yang kedua ini ada faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku, seperti faktor sosiologi, antara lain adanya kurangnya kontrol sosial, faktor lingkungan, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan, serta faktor sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi. Nah, oleh karena itu, faktor sosiologis yang dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran nama baik, misalnya karena di dalam masyarakat ini terjadi konflik antar kesalahpahaman pelaku dan korban. Nah, begitu juga pada faktor lingkungan yang timbul ketika adanya hubungan tidak harmonis para pelaku dan korban. Nah, dapat pula terjadi karena adanya misalkan seseorang itu merasa tidak mendapat pengakuan yang sama, sehingga pelaku ini merasa kehormatannya direndahkan atau diserang. Nah, itu merupakan faktor eksternal. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, yang mana nanti akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Tijar Alamanda dengan NIM 1909080. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang solusi agar tidak terjadi pencemaran nama baik di media sosial. Jika dilihat dari faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik, maka solusi yang dapat diambil yaitu menurut kelompok kami ada 3 solusi yang dapat diambil oleh pemerintah. Yang pertama, pihak kepolisian sebaiknya mengutamakan tindakan preventif sebelum upaya represif dilakukan. Dalam perkembangannya, penerapan hukum pidana dirasa kurang efektif untuk menyelesaikan masalah kicauan di media sosial, sehingga pemerintah, terutama kepolisian, seharusnya lebih mengutamakan tindakan preventif terlebih dahulu atau mencegah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan represif. Kemudian, solusi yang kedua perlu ditinjau dari aspek sosial, karena masalah kicauan di media sosial bukan hanya menjadi masalah hukum, tapi juga harus dipandang sebagai masalah sosial. Hasil penelitian di bidang ilmu psikologi menunjukkan bahwa kehadiran media sosial telah merubah model komunikasi dan interaksi sosial para penggunanya. Kemudian solusi yang terakhir perlu juga ditinjau dari aspek psikologis para pengguna media sosial. Misalnya, dengan menghindari berkomentar buruk di media sosial, dengan selalu mengendalikan emosi, menanamkan sikap saling menghargai, selalu berpikir positif dan bijak dalam menggunakan media sosial, dan selalu ingat bahwa setiap tindakan di media sosial terekam oleh pemerintah. Karena meskipun akun media sosial merupakan akun pribadi, bukan berarti setiap orang dapat bertindak seenaknya. Baiknya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak atau berkomentar di media sosial. Nah, itu solusi dari kelompok kami dalam menanggapi permasalahan perihal pencemaran nama baik di media sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.